Meningkatkan ketahanan pangan bisa dilakukan dengan mengembangkan produksi dan distribusi pangan lokal. Tantangannya adalah bagaimana mendorong pelaku usaha mikro dapat naik kelas agar lebih berkembang dan memiliki daya saing yang kuat di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang. Kali ini saya bersama Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur akan mengajak Anda jelajah UMKM dan Pondok Pesantren 2025 ke Kabupaten Probolinggo. Setelah dilepas secara simbolis oleh Muhammad Nur Nugroho, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur di Surabaya, tim jelajah UMKM dan Pondok Pesantren 2025, CNN Indonesia Biro Jawa Timur memulai perjalanannya. Kali ini dalam jelajah UMKM dan Pondok Pesantren 2025, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur akan mengajak Anda menelusuri salah satu kabupaten di daerah Tapal Kuda dan mengulik tentang salah satu komoditas andalan daerah berjuluk Bumi Bayuangga ini, yaitu bawang merah. Setelah menempuh jarak sekitar 125 km dari kota Surabaya, sampailah kami di Kabupaten Probolinggo. Kabupaten yang berada di wilayah pesisir pantai utara Jawa ini berpenduduk sekitar 1,9 juta jiwa. Mayoritas penduduk Kabupaten Probolinggo bekerja di bidang pertanian. Selain terkenal dengan buah anggur dan mangganya, bawang merah menjadi salah satu komoditas utama Probolinggo. Tak heran, kabupaten ini dikenal juga sebagai salah satu penghasil bawang merah nasional. Bawang merah sendiri masuk dalam kategori volatile food alias kelompok makanan yang harganya sangat rentan berubah-ubah setiap saat. Karena itulah Bank Indonesia memasukkan bawang merah sebagai salah satu komponen pemantauan angka inflasi. Daerah sentra penghasil bawang merah di Kabupaten Probolinggo seperti Kecamatan Dringu, Tegal Siwalan, Leces, dan Gending mempunyai pemandangan yang mungkin tidak akan kita dapatkan di daerah lain. Meski sekilas nampak sama seperti persawahan pada umumnya, namun lahan agrikultur di daerah kantong penghasil bawang merah ini berbeda. Hamparan berhektar sawah ini nampak seperti ditutupi beludru halus dengan latar belakang pegunungan yang menjulang yang memanjakan mata. Melihat pemandangan tadi dengan hembusan angin sejuk, perlahan membuat lelah perjalanan kami selama kurang lebih 2 jam meruap, terhipnotis pemandangan eksotis ini. Ketika kami sampai di Desa Watu Wungku, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, kami baru mengetahui bahwa hamparan yang nampak seperti lautan beludru tadi adalah jaring atau kelambu yang sengaja dipasang para petani untuk melindungi sang primadona bawang merah. Menanam dan merawat tanaman sayuran dengan nama latin Allium ascalonicum L ini merupakan mata pencaharian utama warga Desa Watu Wungku. Tidak tanggung-tanggung, sekitar 90% warga desa ini bergelut dengan sayuran dengan biji merah berdaun hijau segar ini dalam segala aspek. Mulai sebagai petani penggarap, penyortir benih, pemilik lahan, dan lainnya. Desa Watu Wungku sendiri berada di ketinggian 200 hingga 500 meter di atas permukaan laut. Meski tergolong dataran rendah, namun daerah ini dikelilingi pegunungan. Maka tak heran saat pagi, hembusan angin dingin cukup menggigit bagi kami yang biasa tinggal di daerah perkotaan. Jelang pukul 5:30 pagi, disiplin seperti serdadu, ratusan pria wanita, tua muda mulai keluar dari rumah mereka dan bergerak menuju satu tempat yang sama, sawah. Melewati jalan kampung, melewati pinggir sungai, sambil bercengkrama, mereka menyambut hari baru dengan penuh semangat. Dari puluhan petani yang lewat dan menyapa kami dengan ramah, hanya satu kesan yang dapat kami tangkap, optimisme. Wajah mereka sumringah menyambut mentari pagi karena akan kembali bertemu dengan kesayangan mereka, bawang merah. Desa Watu Wungku sendiri berdiri di tanah yang gemah ripah Loh Jinawi. Sungai Manting yang membelah persawahan desa ini mempunyai air jernih yang mengalir dari sumber air Ronggojalu. Dari sungai inilah berhektar lahan bawang merah mendapatkan pengairan hingga tanahnya gembur subur. Para petani penggarap pun nampak mencangkul dan menata tanah hingga berbentuk kotak memanjang. Di tanah inilah nantinya para petani menyemai benih bawang merah pilihan untuk jaminan masa depan. Etos kerja para petani ini pun tak dapat diremehkan.
pekerjaan mengolah tanah bukanlah pekerjaan mudah. Namun mereka mengerjakannya dengan senyuman yang selalu merekah. Mereka tahu dari tanah yang mereka kerjakan inilah sumber rezeki penopang kehidupan mereka akan bertumbuh. Optimisme tidak hanya kami lihat pagi itu. Saat bertemu dengan kelompok tani yang menjadi tujuan kami di Desa Watuwungku, kelompok tani Harapan Jaya 1, kami melihat mata yang memancarkan rasa yang sama, optimisme. Kelompok tani Harapan Jaya 1 ini sudah berdiri sejak awal tahun 80-an. Artinya, Poktan ini berusia hampir setengah abad. Poktan ini kini diketuai oleh David Prasasti yang sudah berpengalaman menggeluti bawang merah sejak usia belasan tahun. Saat ini, Poktan Harapan Jaya 1 beranggotakan 65 orang petani bawang merah asli Desa Watuwungku. Pada tahun 2016, Poktan Harapan Jaya 1 ini mulai bertemu dan dibina oleh Bank Indonesia Malang. Semenjak berkenalan dengan Bank Indonesia Malang, Poktan ini mendapatkan berbagai pengetahuan baru terkait bawang merah dari hulu hingga hilir. Juga terkait bagaimana memajukan UMKM yang bergerak di bidang bawang merah. Tak lama, pamor Poktan Harapan Jaya 1 pimpinan David Prasasti ini makin moncer di bidang bisnis bawang merah. Bersama beras, cabai, dan lainnya, bawang merah memegang peranan penting terkait angka inflasi. Apalagi dengan mayoritas penduduk bekerja di sektor agrikultur, menjadikan bawang merah Probolinggo yang produksi perharinya bisa mencapai hitungan ton, mendapatkan perhatian penuh dari Bank Indonesia. Secara umum berarti dukungan yang diberikan Bank Indonesia agar apa ini Bu? Supaya UMKM ini naik kelas, kemudian terkait menjaga tekanan inflasi juga itu penting ya Bu ya? Iya, sangat penting sekali. Peningkatan nilai tambah tentunya ya. Peningkatan nilai tambah itu supaya domestik PDRB yang tercatat dalam PDRB itu bisa meningkat terus ya. Tentunya itu tercatat dalam pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi, kemudian dari kesejahteraan petani juga. Dan kemudian kontinuitas supply-nya ya, terhadap keseluruhan pasar. Nah, itu yang penting dilakukan untuk pengendalian inflasi. Salah satu kunci awal kesuksesan budidaya usaha tani bawang merah ini terletak pada pengolahan benihnya. Di belakang kantor kelompok tani Harapan Jaya 1 terdapat gudang dengan dinding yang berwarna hitam penuh dengan jelaga. 1 meter di atas kepala terdapat belasan kayu melintang yang menjadi tempat benih-benih bawang merah ini digantungkan. Benih bawang merah ini sendiri adalah flora endemik Kabupaten Probolinggo bernama biru lancor. Setiap hari, David memeriksa kondisi benih biru lancor ini, laksana memeriksa kondisi buah hatinya. Mata yang jeli, tangan yang ahli, dipadu pengalaman puluhan tahun membuat David mengetahui dengan pasti mana saja benih yang sudah layak tanam. Benih biru lancor ini termasuk dalam komoditas milik kelompok tani Harapan Jaya 1 yang dijual tidak hanya kepada para anggotanya, namun juga kepada khalayak umum, baik warga Probolinggo sampai keluar Pulau Jawa. Salah satu yang menjadi penanda khas benih biru lancor ini adalah adanya warna kehitaman pada benih bawang merah yang dikenal mempunyai rasa yang kuat dan lebih pedas. Warna kehitaman tersebut terjadi karena secara rutin para petani membakar daun bawang kering sebagai media pengasapan selama semalam suntuk. Akibat pengasapan ini, uap air dalam benih bawang merah pun meruap, menjadikan benih bawang biru lancor ini keras dan lebih tahan lama. Tanda sisa-sisa jelaga kehitaman dalam benih yang dijual Poktan ini menjadi penanda bahwa benih bawang merah ini telah diasapi dengan sempurna. Benih endemik biru lancor khas Probolinggo ditambah metode pengasapan tak ayal menarik perhatian para petani bawang dari berbagai daerah untuk membeli benih milik Poktan Harapan Jaya 1 ini. Salah satunya Syahrul, petani yang sudah 2 dasawarsa bergelut dengan bawang merah ini tanpa ragu secara rutin membeli benih bawang merah dari Poktan Harapan Jaya 1. Kali ini untuk 1/3 hektar tanahnya, Syahrul membeli sekitar 1 ton benih biru lancor yang sudah diasap. Bawangnya bagus, pertumbuhannya bagus, terus bawangnya itu keras. Jadi tahan hama itu agak tahan. Ya. Ini apalagi sudah bersertifikat ini. Jadi aman. Aman.
Benih biru lancor milik Poktan Harapan Jaya 1 ini tak hanya berkualitas karena klaim sepihak semata. Benih biru lancor ini sendiri telah mendapatkan sertifikasi dari Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih BPSB Jawa Timur sejak tahun 2015. Benih bawang yang diasapi dengan sempurna dan sudah siap ditanam segera dipindahkan ke mobil pelanggan yang telah menanti. Ini dia biru lancor. Beratnya berapa kira-kira Mas? 3 kg. 3 kg. Harganya? Harganya per kilogramnya itu 45.000. Oh, 45.000 per kilo ya. Keunggulannya apa Mas? Benih asli sini? Keunggulannya ini sudah bersertifikasi, terus yang kedua tahan terhadap hama dan penyakit, dan yang ketiga perawatannya mudah. Dulu proses pengurusan sertifikasinya seperti apa? Masih ingat nggak? Ya ada tahapan-tahapan Mbak ya. Mulai dari pemeriksaan umbi sebelum tanam, terus pemeriksaan lahan sebelum tanam, dan sesudah tanam itu usia 30 AST ada pemeriksaan lagi, terus panen pemeriksaan, naik gudang untuk pengasapan juga pemeriksaan, terakhir penjualan juga ada pemeriksaan. Jadi tahapannya cukup banyak cukup ya? Banyak, iya. Terus ini penjualannya sampai kemana saja Mas? Penjualannya ini sudah nasional Mbak. Terutama pasar kita itu di Kalimantan Selatan itu produk kita paling laku di sana. Terus Bali, terus Papua kita sudah menjangkau ke sana. Ya, jadi... Yang terakhir itu Manado sudah KAD dengan kita. Jadi udah skala nasional ya. Iya. Nah, bisa memenuhi tidak permintaan itu Mas? Atau kira-kira berapa sih produksinya dalam satu musim? Kalau produksi kita satu kali musim itu bertahap Mbak. Mulai penaikan dari 70 ton, terus penaikan kedua sampai 100 ton gitu. Jadi bertahap. Untuk 1 tahun itu rata-rata 250 ton kita keluarkan. 250 ton ya. Benih bawang yang dijual kepada para petani masih menempel pada akarnya. Selanjutnya, benih bawang merah ini disortir oleh ibu-ibu warga desa Watuwungku. Mata awas dan tangan terampil memilih dan memilah satu persatu benih yang layak tanam agar memberikan hasil yang maksimal di kemudian hari. Ibu-ibu ini melapisi jari jemari mereka dengan plastik dari balon berwarna-warni agar terhindar dari rasa perih bersentuhan dengan bawang Probolinggo yang terkenal lebih pedas dan berasa kuat ini. Ketika tanah sudah diolah dan diairi dengan baik, hari baik pun telah ditentukan. Tibalah saatnya menanam benih biru lancor ini. Benih yang sudah dipilah pun dimasukkan dalam karung untuk dibawa ke sawah. Pagi masih diselimuti kabut tipis, namun para petani ini mengenal tiap lekuk sawah ini seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Tanah garapan yang sudah gembur sabar menanti para petani memasukkan benih bawang merah biru lancor. Tanpa tergesa, para petani pun dengan telaten memasukkan benih bawang merah ke dalam tanah persawahan desa Watuwungku ini satu persatu. Begitu benih ditanam dalam bumi Bayuangga, layaknya bayi dalam kandungan ibu, rapalan doa pun dihantarkan agar benih ini tumbuh kuat. Hembusan angin yang sejuk dari Gunung Lemongan dan Gunung Semeru mengelus lembut benih biru lancor ini hingga nantinya bertumbuh tunas yang menjadi tanda kehidupan awal bawang merah. Garis tanam pun dibuat berjarak dengan harapan tiap benih akan memberikan bawang merah yang berlimpah. Ini sudah ada garisnya, jadi menanamnya disesuaikan dengan garis lurus ya Bu ya? Iya, harus lurus. Terus ditancapkan ke tanah. Ya. Ini kalau waktu penanamannya ada hari khusus nggak Bu atau gimana? Enggak, biasa. Hari-hari biasa dah. Hari biasa ya? Iya. Pokoknya setelah tanahnya gembur. Iya. Nah terus ini kan Ibu di saluran air nih di bawah, tapi Iya. itu ada bapak-bapak yang di atas seperti saya. Ini bedanya apa Bu? Enggak ada bedanya. Oh nggak ada bedanya, kenyamanan aja Iya. ya? Enak di bawah kalau perempuan. Oh lebih nyaman di bawah kalau tani perempuan. Iya. Terus ini kalau di atas menanamnya maju ya Bu Iya, ya? maju. Maju. Tapi penanaman masih panjang karena di sana masih ada lahan lagi ya Bu ya? Iya. Ini panjangnya berapa kira-kira? 50 meter. Sekitar 50 meter. Terus ini benihnya udah mau habis jadi harus diisi lagi dari situ.
Kita isi, Bu. Ya. 2 atau 3 hari setelah masa tanam, para petani bawang merah ini segera melindungi benih mereka dengan jaring kelambu. Hamparan jaring bawang merah sepanjang mata memandang adalah perisai pelindung permata mereka bawang merah. Pada tahun 2021 dan 2024, Bank Indonesia Malang memberikan jaring bawang merah kepada kelompok tani Harapan Jaya 1 dengan ukuran luasan 2 hektar. Gayung bersambut. Kebutuhan jaring yang terus meningkat makin tahun membuat Poktan Harapan Jaya 1 bergerak cepat dengan menyewakan alat produksi pertanian tersebut kepada para anggotanya. Salah satunya Haji Bambang Arisno. Petani Gaek anggota Poktan Harapan Jaya 1 ini secara rutin menyewa jaring bawang merah saat memasuki masa tanam di sawahnya. Bambang yang sudah menjadi petani sejak tahun 1992 ini merasa lebih nyaman menyewa jaring di Poktan Harapan Jaya 1. Hal utama yang perlu diperiksa para petani sebelum menyewa jaring adalah kualitas jaring tersebut. Berlubang atau tidak, kejelian itulah yang nantinya akan menyelamatkan tanaman bawang merah mereka dari serangan ulat gerayak yang selalu siap menggasak. Perkiraan udah hampir 3 tahunan udah, Mas. Iya 3 tahunan. Menyewa di kelompok. Karena di kelompok itu jaringnya itu lebih murah daripada ke nyewa-nyewa ke orang lain, Mas. Iya. Dan juga nomor 1 itu, nomor 2 ya jaringnya lebih bagus daripada yang lain, nggak ada lubang-lubangnya. Jadi bagus semua masih gini. Dan nomor 3 apalagi kok nyewa ke orang lain, kelompok tani saya ada kan. Gini ya, kan lebih cepatnya. Kali kelompok kan didahulukan ke anggota dulu. Bagi Poktan Harapan Jaya 1, kesejahteraan anggota adalah tujuan utama. Hal ini mereka ejawantahkan dari penetapan harga sewa peralatan tani yang dibanderol untuk anggotanya. Harga yang dipatok pun di bawah pasaran pada umumnya. Memang kelompok tani menerima bantuan dari Bank Indonesia Malang berupa alat-alat pertanian dan sarana produksi pertanian, berupa kultivator dan jaring bawang merah. Itu gimana Pak? Sistem sewanya harganya berapa? Untuk anggota kami kita sewakan sebesar per 2.000 meter perseginya itu sebesar 1.500.000. Itu lebih murah daripada di luaran yang per 2.000 meter perseginya itu, kalau di luaran itu sebesar 2,5 juta. Gitu. Iya. Kultivator per 2.000 meter perseginya itu 300.000 Pak. Kalau di luaran itu kurang lebih 350. Setelah pemeriksaan barang dan cocok harga, petani membawa jaring untuk persiapan pemasangan esok hari. Di sawah, saat matahari sedang tinggi-tingginya, kendaraan motor 3 roda melaju membawa gulungan besar yang rupanya adalah jaring bawang merah. Butuh beberapa tenaga orang dewasa untuk mengangkat jaring itu. Jaring itu akan dipasang memanjang di sepanjang areal persawahan untuk melindungi bawang merah yang sudah ditanam beberapa hari sebelumnya. Kecepatan para pemasang jaring ini menunjukkan mereka profesional. Untuk luasan sawah tak kurang dari 1 hektar, mereka memasang jaring ini dalam hitungan menit saja. Kerangka jaring yang sudah disiapkan sebelumnya menjadi tempat sandaran jaring bawang merah ini. Setelah dipasang, jaring pun dipaku dengan pasak bambu agar tidak bergerak jikalau terkena angin. Saya pun mencoba membantu memasang jaring pelindung ini. Pemasangan jaring kelambu ini berapa hari Mas setelah tanam? 2-3 hari. Oh, 2-3 hari ya. Ini setelah benihnya ditanam,
kemudian jaringnya dibentangkan seperti ini, lalu ditancapkan dengan bambu. Bambu yang sudah dirajut. Oh ya, jadi pakai palu ya biar kuat. Biar kuat. Aduh, ini bambunya kayak gini, Mas. Oh ya, ini Mas. Ada kalanya meski sudah diperiksa saat penyewaan, namun kejadian di lapangan berkata lain. Ada saja bagian jaring yang panjangnya ratusan meter ini berlubang. Entah berlubang karena terlalu kuat ditarik atau berlubang dari tempat asal penyewaan. Maka para petugas pemasang jaring bawang merah pun harus siap sedia mesin jahit karung yang bisa mereka gunakan ketika berada di sawah. Karena jika tidak segera dijahit, lubang tersebut bisa menjadi pintu masuk kupu-kupu untuk menelurkan larvanya. Dan dari larva itu akan menjadi ulat grayat yang memporak-porandakan tanaman yang tiap musimnya bisa menghabiskan modal hingga 130 juta per hektar ini. Jadi kondisi jaring kelambunya ada yang seperti ini, berlubang, harus dijahit ya Mas ya? Ya harus. Gimana cara jahitnya nih Mas? Ditarik dulu? Wis. Oh ditarik ya. Teknologi jaring ini biasanya bersanding dengan lampu LED yang akan menyala menjelang malam hari. Dari beberapa penelitian, penggunaan teknologi jaring dan lampu ini memberikan dampak keamanan yang cukup signifikan terhadap serangan hama kupu-kupu yang datang menyerang kala malam datang. Mengapa di sini menggunakan inovasi teknologi jaring kelambu, Pak? Oke, jadi awalnya itu sekitar tahun 96 ini, Pak. Jadi tahun 96 beberapa petani yang tergabung di kelompok tani itu memiliki ide untuk menggunakan jaring untuk tanaman bawang merah. Karena seperti kita ketahui, hama utama di tanaman bawang merah adalah ulat gerayak atau kalau kami menyebutkan di sini ulat daun bawang. Nah, kelambu bawang merah ini digunakan agar imago atau kupu dari ulat daun bawang ini tidak bisa sampai atau hadir di pertanaman bawang merah, sehingga mereka tidak bisa meletakkan telurnya. Itu adanya jaring bawang merah ini. Nah, jaring bawang merah ini dipasang pada saat 1 hari setelah menanam atau menanam bawang merah. Jadi benih ditanam itu sehari setelah itu barulah dipasang jaring bawang merah, yaitu supaya tidak ada imago atau kupu dari ulat daun bawang ini yang bisa meletakkan telurnya di pertanaman bawang merah. Gitu. Sejak awal sampai sekarang, apakah masih efektif Pak untuk meminimalisir hama? Ya, jadi sampai hari ini, seperti yang kita lihat bersama ini, banyak petani yang masih menggunakan kelambu di pertanaman bawang merah. Karena beberapa kajian yang pernah kami lakukan dan dilakukan oleh beberapa perguruan tinggi, efektivitas penggunaan kelambu bawang merah ini mencapai sekitar 75-80%. Jadi penggunaan kelambu bawang merah ini menekan penggunaan pestisida di bawang merah 75-80%. Sehingga bisa kita hitung sebenarnya jika katakanlah misalkan ya penggunaan pestisida untuk bawang merah ini sekitar 30 juta per musimnya, maka sudah 75% sampai 80% pengurangannya dari biaya untuk penggunaan pestisida itu. Setelah jaring terpasang sempurna, tirai drama perawatan bawang merah baru saja dimulai. Semenjak benih masih di dalam tanah kandung persawahan, para petani setiap hari sudah harus mulai rutin menyiram tanaman sayur ini. Pengawasan sepanjang waktu pun dilakukan. Setiap pagi dan petang, para petani akan memeriksa daun-daun yang mulai tumbuh. Karena bagi hama kupu-kupu, daun hijau segar itulah sasaran utama mereka untuk menelurkan larvanya. Namun, pemakaian jaring bawang merah ini bukan tanpa efek samping. Tanaman bawang merah yang membutuhkan banyak sinar matahari jadi terhalang karena jaring ini.
Nah, ini kan bisa mengurangi penggunaan pestisida sampai 75% ya. Bagaimana kemudian dengan pencahayaan alami yang kemudian bisa menyinari tanaman bawang merah ini? Iya, meskipun jaring bawangnya berwarna putih, cuman tetap saja bahwa pencahayaan, intensitas cahaya yang hadir di pertanaman bawang menjadi berkurang. Sehingga pengurangan intensitas cahaya yang hadir di pertanaman pasti akan mempengaruhi pertumbuhan bawang merah dan produksinya. Cuman sampai sejauh ini kami belum menerima data berapa persen sih pengurangan produksi akibat penggunaan jaring bawang merah. Ya, Bagi para petani, tak ada pilihan mundur. Para petani bermental Spartan ini hanya bisa berbuat dan berharap yang terbaik. Modal yang tercurah di awal harus bisa ditebus kembali saat panen nanti. Karena pada tanaman bawang merah inilah segala mimpi dan usaha mereka tercurah untuk harapan esok hari yang lebih cerah.